Yes, selamat malam. Perkenalkan nama saya Saputra dengan NIM 243101004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang sudah saya buat dalam untuk mata kuliah metodologi penelitian. Oke, yang pertama akan menjelaskan isi dari proposal skripsi yang sudah saya buat. Di sini judul yang saya ambil itu regulasi di dan smartphone pada metode pendidikan mesin UPR. Di latar belakang, penggunaan dominan 68% mahasiswa menggunakan ketergantungan yang tinggi pada perangkat ini. Distraksi utamanya, aktivitas utama meliputi media sosial 42% dan game 18%, dengan 8 lainnya untuk kegiatan non-akademik. Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan smartphone yang tidak sesuai dengan fungsinya atau menggunakan sebagai saat tidak terkontrol menyebabkan penuh fokus, pemahaman materi yang berkurang, dan pada akhirnya prestasi akademis yang menurun. Di sini pada saat mahasiswa itu tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan karena adanya handphone, terlalu fokus menggunakan handphone menjadikan mahasiswa itu fokusnya berkurang sehingga pemahaman materi yang pun otomatis berkurang, itulah dan dampak negatif dan kecenderungan dalam penggunaan handphone. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada rumusan masalah regulasi diri mahasiswa. Bagaimana tingkat regulasi diri mahasiswa pendidikan teknik mesin UPR dalam penggunaan smartphone, dan penggunaan smartphone bagaimana dalam smartphone terhadap proses belajar mahasiswa. Solusi internal dan eksternal, apa saja upaya internal dari mahasiswa dan eksternal dari institusi, institusi atau dosen yang dapat dilakukan. Nah, di sini rumusan masalah itu dalam proposal skripsi ini ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat regulasi diri mahasiswa pendidikan teknik menggunakan dan smartphone. Bagaimana penggunaan smartphone terhadap pembelajaran, solusi internal dan eksternal, apa saja upaya internal dari mahasiswa, eksternal dari institusi atau dosen yang dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi regulasi diri. Untuk mengidentifikasi tingkat regulasi diri mahasiswa dalam penggunaan smartphone, mengetahui dampak smartphone. Untuk secara rinci dampak penggunaan smartphone terhadap aktivitas belajar. Yang ketiga, merumuskan upaya pengendalian. Untuk merumuskan strategi dan upaya pengendalian efektif bagi mahasiswa dan dosen. Itu adalah tujuan dari penelitian proposal saya. Berikutnya, pembahasan teori. Teori kognitif menjelaskan bagaimana smartphone dapat mengganggu atensi, perhatian, dan memori ingatan mahasiswa. Dan teori self-regulate learning, SLR, Zimmerman. Fase pemikiran awal, mahasiswa merencanakan dan menetapkan tujuan belajar. Ini penelitian relevan. Penelitian ini menyoroti bahwa penggunaan smartphone berlebihan secara signifikan berkorelasi dengan penurunan prestasi akademik mahasiswa. Jamung dan Telok 2022 mengatakan bahwa studi mereka menunjukkan bahwa paparan smartphone yang terus-menerus dapat menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis
pada mahasiswa. Metode penelitian kuantitatif deskriptif, pendekatan untuk mendeskripsikan secara objektif fenomena regulasi diri dan dampak smartphone. Yang kedua, instrumen kuesioner skala Likert, pengumpulan data melalui kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur sikap dan perilaku mahasiswa. Yang ketiga, analisis persentase main kategori. Data analisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan. Hasil penelitian, ketergantungan psikologis, monopobia. Mayoritas mahasiswa menunjukkan gejala ketergantungan terhadap smartphone, merasa cemas saat tidak bersama perangkatnya. Yang kedua, yaitu bisa menjelaskan penggunaan smartphone seringkali mengalihkan perhatian mahasiswa dari penjelasan dosen, mengurangi pemahaman materi. Dan yang ketiga, penurunan motivasi belajar, dampak akumulatif dari distraktif, distraksi dan kurang fokus berujung pada penurunan nilai akademik dan motivasi belajar untuk belajar. Yang di sini solusi, solusi komprehensif, regulasi terbimbing oleh dosen. Dosen dapat menetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan smartphone selama perkuliahan, seperti zona bebas smartphone atau waktu khusus penggunaan. Yang kedua, yaitu penguatan regulasi diri mahasiswa, penyuluhan dan pelatihan manajemen waktu serta teknik fokus dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan regulasi diri mereka. Dan yang ketiga, pemanfaatan smartphone untuk pembelajaran, mengintegrasikan smartphone sebagai alat bantu pembelajaran yang positif, misalnya melalui aplikasi edukasi atau sumber daya daring yang relevan. Dan regulasi diri yang lemah. Regulasi diri mahasiswa yang rendah membuat mereka mudah terdistraksi oleh smartphone, mengganggu proses belajar. Yang kedua, dampak negatif pada hasil belajar, penggunaan smartphone yang tidak terkontrol berkontrolasi langsung dengan hasil belajar yang kurang optimal. Yang ketiga, kolaborasi mahasiswa dan dosen. Upaya efektif untuk mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama aktif antara mahasiswa dan dosen dalam menerapkan solusi. Ya, inti dari penelitian saya ini yaitu penggunaan smartphone itu bagus, kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita bisa menggunakan smartphone itu dengan bijak. Ketika dosen menjelaskan, kita fokus untuk mendengarkan. Sehingga materi yang dijelaskan oleh dosen bisa kita pahami. Dan kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi di jurusan pendidikan teknik mesin, itu kan sering ada perhitungan-perhitungan. Nah, apabila mahasiswa yang cenderung tidak fokus dan tidak memperhatikan, nah takutnya itu kan membahayakan ketika atau mungkin praktek dalam perhitungan-perhitungan, praktek tentang mesin. Nah, maka di situ tadi disampaikan ada solusi untuk mengatasi hal berikut. Nah, itu kan seperti dosen yang masuk dapat menerapkan aturan yang jelas terkait penggunaan smartphone selama perkuliahan. Dosen bisa mengatur bahwa ketika mata kuliah dia, dosen tersebut menyuruh untuk mahasiswa tidak menggunakan handphone atau mengumpulkan handphone yang di depan pada saat dosen tersebut mengajar, sehingga mahasiswa lebih fokus terhadap materi dan tidak fokus kepada HP. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, yaitu tentang regulasi diri dan dampak penggunaan smartphone pada mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Surakarta. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.